Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah dengan keterbatasan daripada jumpa kita, namun itu semua tidak menghalangi kita untuk senantiasa bisa mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengutip perkataan dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Al-Imam Ghazali membagi puasa itu menjadi 3 bagian. Puasa yang pertama adalah puasa shaumul umum atau disebut dengan puasanya awam. Apa maknanya? Wa huwa shaumu anil mufattiratil mubtilati lis-shaum, yaitu orang-orang yang berpuasa yang hanya meninggalkan yang membatalkan dari puasa tersebut. Jadi yang ditinggalkan ketika dia berpuasa hanya hal-hal yang membatalkan daripada puasa tersebut. Yang kedua, shaumul khusus atau al-khawas. Wa huwa shaumu, yaitu puasa anil ma'asi, yang bukan hanya membatalkannya saja yang ditinggalkan, akan tetapi daripada kemaksiatan yang bisa membatalkan pahala-pahala di dalam berpuasa pun dia ditinggalkan. Yang ketiga, shaumul khususil khusus atau khawasil khawas. Wa huwa shaum, dan dia adalah puasa amma siwallah, yaitu puasanya orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang mana bukan hanya pembatalannya saja dia tinggalkan, yang bukan saja maksiat yang mengurangi pahala-pahala daripada puasa tersebut untuk dia dapatkan, akan tetapi dia pun mampu untuk berpuasa yang puasa tersebut bukan tujuannya untuk keduniawian, akan tetapi hanya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam kitab-kitab fikih disebut dalam bab pembatalan-pembatalan puasa, ada yang disebut dengan mubtilat, sesuatu yang membatalkan puasa. Ada juga yang disebut dengan al-mukhbitat, yang membatalkan pahala puasa. Artinya pahala puasa ini bisa hilang gara-gara al-mukhbitat, akan tetapi al-mubtilat hanya membatalkan puasanya saja. Maka dalam kajian ilmu usul fiqh dikatakan bahwasanya dalam melakukan ibadah, apapun ibadahnya, ada 2 hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah aspek zohir, yang kedua aspek batin. Aspek zohir lebih kepada kaifiyah ibadahnya, bagaimana tata cara kita beribadah, seperti tata cara sholat, bagaimana ruku, bagaimana sujud, puasa, bagaimana niat puasa, apa yang membatalkan puasa, apakah makan membatalkan puasa. Itu semua kaifiyah lil ibadah, kaifiyah zohiriyah yang mesti kita perhatikan. Setelah itu semua tuntas, tidak cukup bagi seorang hamba untuk menjadikan puasa tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka dia juga harus memperhatikan hal-hal yang membatalkan pahala puasa.
Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas." Kam berapa banyak min shaimin orang-orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, dari puasanya tersebut dia tidak mendapatkan apa-apa, illa al-ju' wal atas, kecuali rasa haus, rasa lapar. Mengapa? Karena puasanya tersebut yang diperhatikan hanya pembatalan-pembatalan zahir puasanya saja, tapi pembatalan puasa atau pahala puasa dia tidak perhatikan. Maka dari itu para hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita hafal semua insyaallah, dengan kalimat la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalimat takwa ini sangat mudah diucapkan, akan tetapi sulit dan sangat sukar untuk diamalkan. Bagaimana puasa ini bisa membentuk kita menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjadi baik setelah puasanya. Bukan hanya baik ketika kita sedang ada di Ramadannya, akan tetapi menjadi muttaqin, baik setelah keluar Ramadan, bahkan ketika menjumpai Ramadan yang akan datang, kita tetap menjadi orang-orang yang bertakwa dengan meninggalkan hal-hal yang membatalkan daripada pahala-pahala puasa tersebut. Di sini ada beberapa hal yang membatalkan pahala-pahala puasa. Yang pertama al-ghibah. Apa ghibah? Dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Jadi ghibah, membicarakan orang lain, menggunjing orang lain padahal sesama muslim, membicarakan keburukan orang lain, ini akan membatalkan pahala puasa. Yang kedua an-namimah, naqlul kalam, memindahkan perbicaraan biqasdi iqa'il fitnah, dengan tujuan memindahkan fitnah atau yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia dengan adu domba. Al-kadzib, dusta, berbohong. Jangan dikira berbohong ini adalah tidak berdosa, karena sesungguhnya seseorang ketika berpuasa kemudian dia berdusta, maka pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan berkurang. An-nazru lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwati, melihat sesuatu yang memenuhi syahwatnya. Yang kelima al-yaminul kadzib, sumpah dusta. Dikatakan demi Allah, dia katakan demi Rasulullah sedang berpuasa, padahal janjinya itu dusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qauluz zur, omongan-omongan kasar, caci maki, sumpah serapah. Sesungguhnya ini semua adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Secara zahir puasanya sah, secara syarat dan rukunnya lengkap, tidak batal puasanya. Akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pahala orang yang berpuasa yang melakukan demikian yang telah disebutkan tadi akan membatalkan dan mengurangi pahala-pahala puasa. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan lain sebagainya yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak punya hajat sedikit pun sama sekali kepada orang-orang tersebut dalam meninggalkan makanan dan minumannya untuk memberikan ganjarannya tersebut. Maka dari itu para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang muttaqin setelah puasa ini, dan juga kita bisa menjadi puasa yang khusus atau yang khas yang seperti disebutkan Imam Ghazali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.